Episode 4, Raka galau. Raka mengusap wajahnya kasar. Dia masih memikirkan apa yang terjadi siang tadi antara dirinya dan juga Norin. Entah kenapa dia bisa sampai kehilangan akal dan hampir melakukan hal yang sangat tidak pantas pada gadis itu. Untung saja tadi ada Eriska yang masuk ke dalam gudang dan mengejutkannya, membuatnya dan Norin menghentikan kegiatan mereka yang sama sekali tidak Raka sadari. Sungguh Raka merasa malu sama Eriska. Apakah cewek itu akan mengatakan ke seluruh sekolah dengan apa yang dia lakukan pada adik kelasnya itu? Sial, kenapa gue bisa hilaf gitu? Sih, gerutu Raka. Hilaf? Emangnya lo hilaf kenapa? Kah? Tanya Kenzo yang mendengar gerutuan sahabatnya itu. Raka menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kejadian di gudang sekolah itu tidak boleh ada yang tahu. Hilaf karena gue belum makan. Anjir, kapan lo belum makan? Barusan aja udah habis mie rebus sisi 2. Firza menyela, mengolok sahabatnya itu yang memang baru saja makan banyak. Fer, minta rokoknya. Ujar Raka, bukannya tadi udah. Rokok gue habis. Minta sama Kenzo. No, Raka beralih pada Kenzo. Sahabatnya yang sedikit narsis itu berdecak pelan sambil menyodorkan bungkusan yang isinya tinggal 2. Lo lagi ada masalah apa? Raka mengambil batang itu dan menyalakan korek api untuk membakar nikotinnya. Gak ada, jawab Raka mengepulkan asap rokok tersebut. Gue gak yakin, apa masalah Eriska lagi? Dia bully Norin? Tanya Firza penasaran. Cowok itu tahu jika sahabatnya ini sedang kasmaran dengan Norin si kutu buku juniornya. Raka tiba-tiba teringat Eriska saat tadi memergokinya sedang bercumbu dengan Norin. Raka bisa melihat mata gadis itu berkaca-kaca. Ada sedikit rasa aneh yang tiba-tiba menelusup di hatinya ketika melihat Eriska yang menatapnya penuh kecewa. Gue gak ada masalah sama Eriska. Emang kalian sok tahu aja. Jawab Raka kali ini sedikit kesal, membuat Kenzo dan Firza saling menatap. Tidak biasanya sahabatnya ini seperti itu. Raka terlihat salah tingkah ketika membicarakan Eriska. Jeti, lo udah nembak Norin? Nih, wah PJ-nya dang. Kenzo mengalir pembicaraan yang mungkin bisa membuat mood sahabatnya itu membaik. Bukankah bahasan tentang Eriska selalu membuat Raka emosi? Tetapi beda dengan Norin yang menurut Kenzo dia itu cewek biasa saja. Entah apa yang membuat Raka tertarik dan menyukai cewek cupu itu. Bagi Kenzo, Eriska lebih dari segalanya ketimbang Norin. Belum, gue belum nembak dia. Masih PDKT. Jawab Raka kembali menghisap nikotin itu. Tuh, kan, pasti moodnya langsung membaik kalau bahas Norin. Batin Kenzo, Jeti lo udah beneran cinta sama si cupu itu? Kali ini Firza ikut bertanya. Penasaran dengan kisah cinta sahabatnya yang terkenal dingin dengan makhluk yang namanya cewek itu, Raka terdiam. Dia mencerna pertanyaan Firza dan menyelami isi hatinya. Apakah dia sudah cinta pada Norin? Atau hanya tertarik saja? Raka teringat kejadian tadi siang saat Norin yang tiba-tiba mencium bibirnya. Raka tidak menyangka jika cewek polos dan lugu itu berinisiatif duluan untuk menciumnya. Norin bahkan berani memulai melumat bibirnya duluan. Raka pria normal yang jika disuguhi ikan asin pasti akan dilahap. Bro, kok dim? Raka tersentak ketika tangan Firza menyenggol lengannya. Gue nggak tahu. Tiba-tiba Raka mematikan putung rokoknya, mendesah kasar karena merasakan hatiku yang galau. Loh, kok gak tahu? Hati lo gimana? Tanya No sama hati. Lo cinta beneran sama Norin atau cuma tertarik? Kenzo mengiyakan ucapan Firza. Jangan sampai Raka pelin-pelan atau akan menyesali keputusannya. Raka terdiam. Dia mencoba mencari tahu apa yang dirasakan hatinya. Dia memang tertarik dengan Norin karena gadis itu cerdas dan pintar. Raka suka dengan gadis seperti itu. Tipe idaman dia. Karena Norin juga nampaknya tidak seperti cewek-cewek lain yang suka mencari perhatiannya dan mengejarnya terang-terangan. Seperti Eriska, kalau gue sih lebih suka Eriska. Dia cantik, seksi, kaya. Apa sih yang gak dia punya? Ujar Kenzo. Raka melotot pada sahabatnya itu. Ngapain bawa-bawa nama cewek itu? Kita lagi bicarain Norin. Seru Raka kesal. Entah kenapa dia tidak suka jika Kenzo mengatakan hal tersebut. Hati Raka tersentil ketika Kenzo mengatakan jika Eriska lebih cantik dan seksi dari Norin. Kenapa Raka jadi tidak suka? Eriska merasa perutnya mual sejak tadi. Rasanya seperti
Diaduk-aduk hingga membuatnya ingin muntah. Huk, huk. Eriska meredam suara muntahannya dengan menyalakan keran agar orang tuanya tidak curiga. Takutnya nanti mereka mengira jika dirinya tengah hamil. Padahal Eriska mual karena teringat kejadian tadi siang di gedung sekolah, di mana dia melihat Dava dan Norin sedang bercumbu, sampai kancing baju atas Norin terbuka. Huk, anjir. Kenapa? Gue mual terus kalau ingat kelakuan mereka. Eriska mengambil air putih di atas meja. Dia langsung meneguknya hingga tandas. Sungguh dia tidak pernah menyangka jika Raka dan Norin sampai melaksanakan hal gila seperti itu. Tiba-tiba air mata Norin menggenang kembali. Rasanya tidak percaya jika Raka melakukan hal menjijikan seperti itu dengan wanita polos seperti Norin. Astaga, ternyata selama ini gue salah orang. Gue kira Raka bukan orang yang seperti itu. Tapi ternyata dia lebih parah dari Firza. Gumam Eriska, tiba-tiba menjadi jijik ketika mengingat cowok itu. Sepertinya mulai saat ini, dia akan berhenti mengejar Raka. Cowok idamannya yang dia kira cowok baik-baik, ternyata berani berbuat hal mesum bersama Norin. Mungkin saja mereka sudah pernah melakukan lebih dari itu. Oh Tuhan, terima kasih engkau telah membuka semuanya di depan gambar. Eriska mengambil ponselnya, membuka folder foto dan menghapus segala macam gambar Raka ataupun yang bersangkutan dengan cowok itu. Eriska beralih ke nomor WhatsApp-nya. Dengan sekali tekan, gadis itu langsung memblokir nama Raka di ponselnya. Dia harus bisa menghilangkan jejak Raka di hidupnya. Eriska tidak akan mau mendekati cowok itu lagi. Bisa-bisa gue muntah kalau lihat muka dia. Eriska memblokirnya semua media sosial Raka di ponselnya. Sungguh cowok yang selama ini dia kejar ternyata bukan seperti yang dia bayar. Huk, gue nggak mau mikirin dia lagi. Bisa-bisa badan gue drop gara-gara cowok menjijikan itu. Ceklek. Eriska menoleh ketika melihat sang mama yang membuka pintu. Rizka kira siapa, Ma? Nagetin aja, ucap gadis itu. Loh, Mama tuh kesini karena dengar kamu tadi teriak. Kan, takutnya ada hantu yang mau nyulik kamu. Eriska menggigit telinga boneka teddy bear kesayangannya. Kesal dengan sang mama yang suka sekali menggodanya. Yang ada hantunya takut sama Rizka. Mah, bersambung.